Salah satu tokoh terkenal yang cukup terkenal di kalangan teori sosial yaitu Emil Durkheim. Emil Durkheim atau David Emil Durkheim dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial yaitu L'En Sociologique pada tahun 1896. Ia dilahirkan di Epinal, Prancis yang terletak di Lorraine 15 April 1858 dan meninggal pada tanggal 15 November 1917. Dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern, ia mendirikan fakultas sosiologi pertama. Mengutip dari jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial by A.M. Arif, berikut teori-teori sosial dari Durkheim. Yang pertama, yaitu tentang teori fakta sosial. Durkheim mengembangkan konsep masalah pokok sosiologi melalui studi empiris. Dalam The Rule of Sociology Method, Durkheim menekankan bahwa tugas seorang sosiologi adalah mempelajari apa yang disebut sebagai fakta-fakta sosial. Ia membayangkan fakta sosial sebagai kekuatan, force, dan struktur yang bersifat eksternal dan memaksa individu. Fakta sosial tersebut didefinisikan sebagai cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu dan dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. Fakta sosial itulah yang akan mempengaruhi setiap tindakan, pikiran, dan rasa dari individu. Suatu fakta sosial merupakan setiap cara berperilaku, baik yang tetap maupun yang tidak tetap, yang mampu memberikan tekanan eksternal para individu atau setiap cara bertingkah laku yang umum dalam suatu masyarakat yang pada waktu bersamaan tidak tergantung pada manifestasi individualisme. Durkheim juga berargumen bahwa fakta-fakta sosial tidak dapat direduksi menjadi individu-individu, tetapi harus dipelajari sebagai realitanya sendiri. Durkheim juga mempunyai pandangan bahwa fakta sosial yang jauh lebih fundamental dibandingkan fakta individu. Yang kedua adalah solidaritas menjadi bagian yang penting dalam hubungan antara individu dengan masyarakat. Durkheim membedakan dua macam solidaritas, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Solidaritas mekanis adalah bentuk solidaritas yang didasarkan pada suatu kesadaran kolektif yang dimiliki individu-individu yang memiliki sifat-sifat dan pola normatif yang sama. Sedangkan solidaritas organis merupakan solidaritas yang didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi akibat semakin beragamnya pembagian kerja sehingga memunculkan spesialis pekerjaan. Salah satu teori dari email yang cukup terkenal yaitu teori fungsional struktural atau struktural fungsional. Emil Durkheim dalam teori ini melakukan pengkajian terkait konsep tatanan sosial dan melihat bagaimana masyarakat dapat hidup secara harmonis melalui konsep tersebut. Di mana teori ini melakukan pengkajian pada level makro yang cukup besar, yaitu dengan menilai bagaimana aspek masyarakat dapat berfungsi. Teori fungsionalisme menjelaskan pemikiran Durkheim yang dijelaskan melalui pendekatan sistem. Pendekatan ini mengibaratkan masyarakat sebagai organisme hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang dianalisis dengan sebuah struktur yang berfungsi. Dalam teori ini dijelaskan organisme hidup menyatu dalam suatu tatanan sistem yang masing-masing organ memiliki fungsi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sehingga konsep ini secara umum menyajikan tentang konsep kerjasama dari masing-masing struktur untuk dapat berintegrasi secara harmonis sehingga dapat menciptakan suatu tatanan sosial yang melibatkan berbagai elemen.
Mengutip dari jurnal Fakta Sosial Emil Durkheim, konsep karakteristik dan dampaknya terhadap perilaku individu dan masyarakat, by Universitas Islam An-Nur Lampung, Durkheim mengidentifikasi 3 karakteristik utama dari fakta sosial, yaitu yang pertama eksternal. Fakta sosial berasal dari luar individu, bukan dari dalam diri individu. Fakta sosial sudah ada sebelum individu lahir dan akan tetap ada setelah individu mati. Fakta sosial tidak bergantung pada kesadaran atau keinginan individu. Yang kedua yaitu memaksa. Fakta sosial memiliki kekuatan untuk memaksa diri kepada individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fakta sosial menuntut individu untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Jika individu melanggar atau menyimpang dari fakta sosial, maka ia akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari masyarakat. Yang ketiga adalah umum. Fakta sosial bersifat umum atau kolektif, artinya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat atau kelompok tertentu. Fakta sosial mencerminkan kesamaan atau kesatuan antar individu-individu dalam masyarakat. Fakta sosial juga bersifat objektif yang artinya dapat diamati dan diukur secara empiris. Kelemahan struktur fungsional Emil Durkheim yaitu yang pertama, adanya kecenderungan inheren bahwa fungsionalisme melakukan revikasi masyarakat. Yang kedua, penjelasan tentang adanya perubahan sosial secara cepat kurang begitu jelas. Yang ketiga, terlalu melebih-lebihkan aspek sosial dari manusia. Jadi ini adalah penjelasan tentang teori-teori dari Emil Durkheim. Kita akan ketemu pada sesi selanjutnya dalam membahas tokoh-tokoh teori sosial selanjutnya. Dah.